Kita berdoa. Dengan kerendahan hati, kami menundukkan kepala kami menghadap Engkau ya Bapa yang penuh kasih karunia, dan kami mengucap syukur buat semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami, dan sukacita besar yang boleh kami rasakan pada pagi ini dalam ibadah kami memuji memuliakan Engkau. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu, ajari dengan hikmat yang daripadamu dalam menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh sampai kepada kami, dan Roh Kudus yang mengajari kami melakukan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Kristus Yesus, mari kita buka Alkitab kita, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang tertulis dalam Injil Matius 9 ayat 18 hingga ayat yang ke-26. Matius 9 ayat 18 hingga ayat yang ke-26. Saya bacakan untuk kita, dan di ayat 26 kita sama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Anak kepala rumah ibadat, perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian pada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka dia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat penyihir-penyihir seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Sama-sama kita. Maka demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Dengan penuh sukacita kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Maka sekali lagi saya katakan selamat hari Minggu. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita, hal yang paling menyesatkan dalam kehidupan kita adalah ketika kita terbaring sakit dan tidak ada semangat hidup. Itu makanya berkat terbesar di dalam kehidupan kita ini adalah kesehatan. Sebab apabila kita sakit, makanan yang kita lihat seenak apapun, kita pasti bisa memprediksi ketika kita menikmatinya, maka makanan itu tidak akan enak dan pahit. Namun ketika kita sehat, walau kita sederhana, makanan yang kita nikmati itu mungkin adanya sederhana, tapi dengan kesehatan yang kita punya, maka rasanya akan pas di perasaan kita. Jadi kalau ada tengah-tengah kata maksana, mau dirok bangala sama pulang yang berarti sehat namanya kita. Hidup apa yang mulai dari dokter itu dua, mana menakali tapi kalau kita beli langsung setangan doina lalu bisa. Saudara yang terkasih, dalam nama Kristus Yesus, ada dua mukjizat yang dilakukan oleh Yesus pada nasib kita pada pagi hari ini. Kita melihat sesudah Yesus menyeberang
Dia bukan perempuan yang terkenal seperti yang itu, tetapi dengan imannya yang tergerak, dengan persoalan hidupnya yang berat, dengan pergumulan hidupnya yang begitu pelik, maka dia datang kepada Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita, di sini terlihat perempuan yang sakit pendarahan itu mengatakan dengan imannya di dalam hatinya, hanya sedikit saja menjamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Namun walau berbeda cara mereka dalam sikap, namun satu yang pasti yang mau kita lihat di sini adalah mereka bersungguh-sungguh dan mereka yakin bahwa Yesus yang akan memulihkan kehidupannya kembali. Maka di sini kalau kita melihat ada beberapa perbedaan memang dalam Injil sinoptis, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Kalau kita membaca ketiga Injil ini, kita akan menemukan beberapa perbedaan, tetapi tidak begitu banyak perbedaan peristiwa yang terjadi. Namun dalam Injil Matius ini hanya menuliskan inti-inti berita saja yang terjadi tentang kejadian ini. Namun kalau kita membaca dalam Markus dan Lukas, menuliskan cerita yang lebih detail, lebih panjang, dan lebih luas lagi. Namun walaupun ada beberapa perbedaan di sini, beberapa perbedaan tulisan, namun tujuannya adalah satu. Yang pertama, menunjukkan keyakinan dan iman sesuai dengan topik minggu kita, bahwa imanmu yang akan menyelamatkanmu. Seperti yang terjadi pada Yairus dan perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Nah, mereka di sini berprinsip, ketika mereka mengalami pergumulan yang berat, ketika mereka tidak bisa terlepas dari masalahnya, maka dengan satu jawaban mereka mengatakan Yesus adalah jawabannya. Kalau kita membaca dalam Lukas 1 ayat 37, dikatakan di situ, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yesus adalah jawabannya. Jadi di sini kita mau melihat, kita tidak perlu lagi mencari-cari second opinionnya. Karena apa? Sebabnya di sini adalah penyakitnya, kematiannya. Tetapi Yesus adalah the last opinion. Yesus adalah pilihan terakhir. Tak perlu cari-cari alternatif lagi. Tak perlu lagi cari-cari pilihan lagi. Tak perlu lagi mereka disusahkan oleh apa yang mereka lakukan. Justru di sini pusatnya adalah Yesus Kristus sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita, dari sini kita melihat, kalau kita membaca tadi di dalam ayat ini yang dikatakan oleh perempuan ini, dengan sedikit saja kujamai jubahnya maka aku akan sembuh. Lalu apa yang terjadi? Yesus menoleh dan mengatakan kepada dia dalam bahasa Batak ditegaskan, pos marhamina hapus yang minum. Nah, dia sembuh total. Kalau kita membaca dalam Imamat 15 ayat 25, di situ dia akan dikatakan adalah dia adalah perempuan yang cemar karena mengeluarkan maaf darah yang bertahun-tahun. Dia dikategorikan sebagai perempuan yang najis. Tidak boleh ada yang mendekatinya. Orang sehat tidak boleh mendekatinya. Namun dengan kuasa yang daripada Yesus Kristus, dengan kekuatan iman percayanya, dia disembuhkan. Kita melihat lagi ada Yairus di sini. Setelah Yesus masuk ke rumahnya, mereka sudah menyaksikan di sana sudah banyak orang memainkan seruling, mengedui, mengkor. Jadi ada jadul ini hampir sama dengan kita. Ada musiknya, kita orang Batak. Ada musiknya, ada monitorik, ada ramalan budi. Lalu apa kata Yesus kepada mereka? Pergilah. Mereka disuruh keluar karena Yesus mengatakan bahwa anak perempuan itu hanya tertidur. Respon yang keluar dari orang-orang yang hadir di situ, respon dari orang banyak yang ada di situ dan pemain seruling itu adalah
hidup. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di sini kita mau melihat bahwa benarlah iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang kokoh yang akan menyelamatkan kita. Jadi dari sini kita harus belajar dari pengalamannya Yesus, dari pengalaman perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Kalau mungkin bahasa medis sekarang ini dikatakan ini adalah kanker rahim. Nah, jadi penyakit ini yang begitu menyiksa hatinya, begitu menyiksa komunitasnya, begitu menyiksa persaudaraannya, sebab tidak ada yang mau berteman dengan dia dan tidak ada yang boleh mendekati dia. Dia berlari dengan segala kemampuannya, dia merangkak dengan air mata, dengan nestapanya, dengan kesedihannya, dengan kekuatan imannya. Dia tertunduk dan meminta pertolongan kepada Yesus. Iman ini yang menjadi contoh kepada kita. Jadi kelemahan fisik kita, keterbatasan kita ternyata tidak boleh menghalangi kita untuk datang selalu kepada Yesus Kristus. Apapun yang menjadi kondisi keadaan kita, baik kita harus merangkak, baik kita harus berjalan mendesa-desa, baik kita harus menangis berpeluh di hadapannya, maka ingatlah seperti yang dilakukan oleh perempuan ini dan juga Yairus. Mereka dengan kuasa kekuatan yang dari Kristus memohon. Sebab kenapa? Ada banyak di antara kita tidak begitu parah sakitnya, atau mungkin karena keterputusasaan membuat hatinya lemah, membuat hatinya tidak mendekatkan diri kepada Kristus. Karena apa? Karena mungkin sakit penyakit yang menderita, karena mungkin permasalahan hidup yang membuatnya terhalang untuk dengan datang kepada Kristus. Di sini ditekankan kepada kita, saudara-saudari yang terkasih, memang tidak boleh disangkal bahwa di dalam kehidupan kita ini ada banyak sekali persoalan-persoalan yang kita hadapi. Ada banyak sekali sakit penyakit yang boleh kita lihat. Ada banyak sekali yang mengalami kita permasalahan, ada tantangan, ada masalah, ada ancaman yang kita alami dalam kehidupan ini. Tetapi dengan kondisi apapun, dengan bagaimanapun keadaan kita, janganlah pernah lupa akan Kristus Yesus. Janganlah pernah lupa akan kuasanya, akan mujizatnya. Jika doa-doa kita belum terjawab hingga pada saat ini, maka teruslah gumuli, teruslah berbicara kepadanya, teruslah berkata kepadanya, berkomunikasi yang baik kepadanya. Jangan menjauhkan diri daripada dia. Seandainya kita mengalami keduraan atau penderitaan yang mungkin membuat kita menjadi jatuh dan lemah, ini adalah contoh iman yang luar biasa. Jadi kelemahan kita bukanlah alasan kita untuk dekat dengan Yesus. Kita harus dituntut, kita harus memegang apapun untuk kita bisa berdiri, tetapi tetaplah datang kepadanya. Jangan menjauh daripada dia, sebab obat yang bisa menyembuhkan kita adalah dia. Medis apapun itu adalah pangkitean. Anak ulang dari masa kecil, mula-mula pertanian dan meribat dostoi. Harus ada usaha, seperti yang dilakukan oleh mereka berdua ini. Mereka berusaha mencari solusi yang bagaimana caranya supaya mereka bisa dekat dengan Yesus. Maka di sini kita perlu membangun komunikasi yang khusus menjadi bahasa hidup, komunikasi yang intim, persaudaraan yang intim di tengah-tengah kita juga. Lalu bagaimana juga kita bisa terus berjalan seiringan dengan dia. Bukan permasalahan yang menjauhkan kita, bukan sakit penyakit yang menjauhkan kita dari dia, tetapi kegigihan kita, kesungguhan kita, kemampuan kita. Janganlah kekalahan kita, masalah kita membuat kita menjadi mundur dan menjauh dari dia. Tetapi katakanlah terus kepada diri kita, semangati terus diri kita bahwa Yesus yang akan menyelesaikan masalah-masalah. Untuk itu harus ada kegigihan. Lalu
lalu kita akan membagikan sebanyak-banyaknya. Facebook tidak bisa menyembuhkan kita, media sosial tidak bisa menyembuhkan kita. Yang bisa menyembuhkan kita adalah iman kita, doa kita, dan usaha kita. Percaya kita kepadanya dengan ucapan syukur dan rasa percaya, itu yang akan memberikan kelegaan kepada kita. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, kiranya Tuhan mendengarkan doa-doa sujud kita, mendengarkan permohonan-permohonan kita, mengabulkan semua pergumulan-pergumulan yang kita doakan sudah sangat lama. Anak-anak kita yang merindukan HDB, kiranya Tuhan memberikan keturunan. Kemudian anak-anak kita yang sudah berumur menantikan jodohnya, doa kita sudah sepanjang malam belum juga dipertemukan. Maka dengan doa dan iman kita, Tuhan yang mempertemukan. Lalu dengan sakit penyakit yang sudah lama kita derita, yang sudah lama bersarang di tubuh kita, dengan usaha kita, dengan mengatakan, dengan ujangan saja sedikit jumbai-jumbamu, maka aku akan sembuh. Disembuhkan yang sakit. Lalu kemudian, jika hanya fisik kita yang sakit, itu boleh kita sembuhkan dengan obat atau apapun. Tetapi kadang-kadang hati kita juga sakit. Hati kita yang sakit ini tidak boleh orang lain yang menyembuhkan. Kita bawa ke medan, kita berpegang pun tidak bisa sembuh. Tetapi siapa yang menyembuhkan? Semangat, motivasi terdahulu adalah dari diri kita sendiri. Semangat yang utama dari hati kita adalah ketika kita disakiti orang lain, yang utama kita mampu memaafkan. Maka ketika kita memaafkan, kita akan sembuh. Tetapi ketika kemarahan dan kebencian akan bersarang di tubuh kita, dengan apapun itu akan sulit sembuh. Oleh karena itu, maka dengan firman ini, dengan pulang ke rumah kita bersukacita, mengatakan kepada diri kita, iman yang akan menyembuhkan dan menolong. Seperti lagu kita terakhir tadi dikatakan, Tuhan yang menjagamu walau senang, walau tegang, Tuhanlah yang menjaga. Amin. Kita berdoa.